Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran geografi. Seperti yang pernah Ibu sampaikan, untuk semester genap kita akan membahas mengenai sumber daya manusia negara-negara Asia Tenggara. Sumber daya berarti potensi dari manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam mempelajari sumber daya manusia, kita tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah jumlah penduduk suatu negara, yang kedua adalah komposisinya, yang ketiga adalah kualitasnya. Sebenarnya ini sudah kamu pelajari di kelas 7, tapi ini Ibu ulang kembali untuk mengingatkan kamu mengenai makna dari sumber daya manusia. Nah, kita awali dengan jumlah penduduk. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu negara. Yang pertama adalah faktor alami. Faktor alami itu adalah faktor kelahiran dan faktor kematian. Jadi lahir dan mati otomatis pasti mempengaruhi jumlah penduduk suatu negara. Yang kedua adalah faktor migrasi atau perpindahan. Migrasi ini ada 2, migrasi nasional dan migrasi internasional. Kita mulai dari faktor kelahiran dulu. Faktor kelahiran ada 2 faktor yang mempengaruhi. Kita bahas faktor pendukung dan penghambat. Pendukung kelahiran disebut dengan istilah pronatalitas. Kelahiran, natal itu lahir, kelahiran natalitas. Pro artinya mendukung. Jadi maksudnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran itu cukup tinggi. Yang pertama adalah kawin dalam usia muda. Kawin dalam usia muda merupakan faktor pro kelahiran. Kenapa? Karena dengan kawin dalam usia muda, maka pasangan-pasangan usia muda yang menikah ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan jumlah anak yang lebih banyak. Yang kedua, banyaknya pendapat masyarakat awam, banyak anak itu adalah banyak rezeki. Otomatis mereka ingin memiliki anak dengan jumlah yang banyak, supaya rezekinya juga bertambah. Yang ketiga, banyaknya pasangan usia subur. Pasangan usia subur maksudnya adalah pasangan di mana mereka mampu melahirkan atau memberikan kelahiran, menambah kelahiran. Dan umumnya ini memang dilakukan oleh wanita kelahirannya. Berarti nanti ada wanita dalam usia subur, ya. Wanita-wanita usia subur adalah wanita yang mampu melahirkan anak. Wanita usia subur itu diawali dengan ketika wanita itu sudah mengalami masa haid atau menstruasi. Selanjutnya adalah faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Jadi penghambat jumlah kelahiran tinggi, ya. Yang pertama adalah adanya program KB. Karena di program KB anjuran utamanya adalah jumlah anak, dibatasinya jumlah anak. Dengan pembatasan jumlah anak tersebut, maka kelahiran bisa dihambat jumlahnya. Berikutnya adalah pola pikir masyarakat yang sudah modern. Masyarakat yang modern, mereka memiliki pola pikir dengan jangkauan yang tinggi. Karena pada umumnya masyarakat modern ini adalah masyarakat pekerja. Wanita dan prianya bekerja, sehingga jumlah anak yang banyak itu akan mempengaruhi kinerja kerjanya. Jadi anak bagi mereka hanya sebagai penerus keturunan. Selanjutnya adalah faktor kematian. Sama seperti kelahiran tadi, ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Kematian istilahnya adalah mortalitas. Salah satu faktor kematian yang pertama adalah peperangan. Di dalam peperangan sudah pasti banyak kematian di dalamnya. Lalu adanya wabah penyakit menular di mana nanti orang yang terkena wabah akhirnya meninggal dunia. Seperti keadaan kita yang sekarang ini, dunia sedang mengalami bencana masuknya virus COVID-19 dan kurangnya pengetahuan tentang menjaga kesehatan. Ketika kita
tidak mampu atau tidak mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik, maka otomatis akan mempengaruhi kesehatan kita dan akan menimbulkan kematian, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu hamil yang kurang pengetahuan tentang menjaga kesehatan, nanti anaknya itu lahir tapi dalam keadaan meninggal. Ya, faktor penghambat kematian atau yang disebut dengan antimortalitas adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Misalnya munculnya vaksin-vaksin untuk memberi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, munculnya obat-obatan, pengetahuan tentang obat-obatan yang menghambat kematian, dan munculnya peralatan-peralatan modern di bidang kedokteran yang bisa memperbaiki tingkat kesehatan. Dan yang kedua adalah pola hidup yang sehat dari masyarakat. Dengan pola hidup sehat dari masyarakat, maka masyarakat akan memiliki usia yang panjang. Berikutnya, kita akan bahas mengenai migrasi. Migrasi itu ada dua, migrasi nasional di dalam negeri antar wilayah dan migrasi internasional, yaitu migrasi antar negara. Migrasi nasional ada dua, transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi ini merupakan program dari pemerintah suatu negara untuk meratakan penyebaran penduduk, mengatasi kepadatan penduduk suatu daerah tertentu. Apa arti transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Jadi tujuan utamanya apa? Supaya ada pemerataan dalam pembangunan dan pemerataan dalam sumber daya manusia di setiap wilayah. Urbanisasi ini adalah migrasi nasional secara spontan, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini biasanya berdampak negatif, baik bagi desa, apalagi bagi perkotaan. Migrasi internasional dia ada tiga. Imigrasi, yaitu masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain. Imigrasi bagi penduduk yang masuk, negara yang dimasuki itu akan mengalami penambahan jumlah penduduk. Emigrasi, penduduk yang keluar dari suatu negara menuju ke negara lain. Berarti emigrasi bagi suatu negara itu berarti mengurangi jumlah penduduk negara tersebut. Remigrasi adalah kembalinya penduduk ke daerah asal. Artinya begini contohnya. Orang yang sudah beremigrasi ke luar negeri, rupanya ingin kembali ke negaranya. Kembalilah dia ke negaranya, maka dia sudah melakukan remigrasi. Ya, jadi materi pelajaran kita hari ini hanya mengenai jumlah penduduk. Untuk komposisi penduduk dan kualitas penduduk kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, silakan kamu bertanya dan nanti kamu jawab. Ada dua pertanyaan yang Ibu tanyakan mengenai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajarannya.